Baiklah, saya dari kelompok 9 ingin membacakan hasil presentasi kami tentang standar akuntansi di Singapura. Yang pertama, standar akuntansi di Singapura. Singapura, pelaporan standar akuntansi keuangan SFR dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang akan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki dan mematuhi SFRS. Yang pertama, aktual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Yang kedua, laporan keuangan disusun atas dasar aktual mempengaruhi transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka hubungkan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas, kewajiban untuk membayar tunai di masa depan, sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan. Keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X. Misalnya FRS 1, setiap standar mencakupi topik tertentu. Yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, akuntansi untuk persediaan dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja, di sini Singapura adopsi penuh standar akuntansi internasional. Tidaklah menjadi masalah regulator di negara ini telah meminta perusahaan di Singapura untuk mengikuti Singapore Reporting dan Standards atau FRS. Mulai 1 Januari 2003 dan FRS sendiri diadopsi dari AIS sampai April 2005. Singapura telah mengadopsi semua standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IASB kecuali AIS nomor 40 tentang investment property yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005, sehingga untuk hal tersebut Dewan Standar Singapura memberikan secara langsung efektif kepada 1 Januari 2007. Singapura Standar Pelaporan Keuangan FRSS adalah standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi ASC yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang dilakukan secara internasional seperti SAK, The FRSS, Erat Model. Setelah SAK, transisi persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi akuntansi eksekutif atau konsolidasi profesional. Di sini saya akan menjelaskan contoh standar akuntansi yang di Singapura sebagai berikut. Yang pertama ada FRS 2, persediaan. Standar akuntansi menyediakan persyaratan dan pedoman akuntansi. Persediaan standar ini menawarkan panduan untuk menentukan biaya yang pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan ke nilai relasi bersih. Yang kedua ada PSAK 2. Ketika persediaan yang dijual, nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode. Maksud kami pada periode B, di mana pendapatan terkait diakui. Biaya persediaan harus diberikan dengan menggunakan rumus biaya yang pertama ada first in kami FIFO atau rata-rata pertimbangan. Persediaan harus diakui pada biaya yang lebih rendah dan nilai relasi bersih. Selanjutnya ada FRS 18, Tujuan PSAK 18 standar akuntansi adalah mengatur pelakuan akuntansi atas pendapatan yang dihasilkan selama perjalanan bisnis. Masalah utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan kapan mengakui pendapatan.
Yang kedua ada pendapatan dari penjual barang harus diakui pada saat itu. Kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari satu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Pendapatan harus diukur dengan nilai pasar wajar dan dari penerimaan atau piutang. Yang selanjutnya adalah standar akuntansi untuk badan kecil. UKM merupakan sebagai bagian terbesar dari perusahaan yang beroperasi di Singapura. Sebagai ukuran untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari International UKM, IASB mengeluarkan IFRS khusus untuk UKM pada tahun 2009. Setelah ini, Dewan Standar Akuntansi ASC dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard atau SFR untuk entitas kecil pada November 2010. Para FRS untuk entitas kecil merupakan kerangka alternatif SFRS untuk penuh untuk entitas yang memenuhi syarat di Singapura. SPRS untuk SI berkaitan erat dengan IFRS untuk entitas kecil, dan itu dikeluarkan setelah TIR berkonsultasi rumit dengan stakeholder. Ini memberikan standar pelaporan keuangan opsional untuk entitas kecil untuk melaporkan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Tujuan dari SFRS untuk SI untuk memberikan beberapa bantuan kepada entitas kecil dari sesuai dengan SFRS penuh sambil memastikan kualitas, transparansi, dan kooperatif bermanfaat bagi komunitas investasi dan penggunaan laporan keuangan lainnya. Sebuah perusahaan Singapura yang didirikan atau cabang Singapura, perusahaan asing yang memenuhi syarat untuk menerapkan SFRS untuk SI disediakan. Hal ini tidak akuntabel. Ini menerbitkan tujuan umum laporan keuangan untuk penggunaan eksternal. Ini menerbitkan tujuan umum laporan keuangan untuk penggunaan eksternal. Ini adalah entitas kecil. Entitas memenuhi syarat sebagai entitas kecil jika memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tahun tidak lebih dari $10. Yang kedua, jumlah aset bruto tidak lebih dari $10. Yang ketiga, total jumlah karyawan tidak lebih dari 50. SFRS untuk SI berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk SFRS disederhanakan. Suatu entitas harus memenuhi kriteria untuk masing-masing 2 tahun sebelumnya berturut-turut. Proses penerapan standar New Zealand. New Zealand merupakan negara persemakmuran Inggris. Pembuatan standar akuntansi di New Zealand dipegang oleh sektor swasta sampai tahun 1961. Standar setting dilakukan oleh NZSA, kemudian diganti oleh Board of Regents pada tahun 1973. Council of New Zealand Society mengeluarkan Statement of Standard Accounting Perfect pada 1991, NHSA Statement of Standard Accounting Particular pada 1991. New Zealand Security Exchange dan Security Commission merekomendasikan pembentukan badan mirip FASB. New Zealand tidak banyak menyimpan dari true and false.
New Zealand merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akural di sektor pabriknya. Tingkat perubahan dalam manajemen sektor publik di New Zealand dilalui dengan cepat dan sangat inovatif. Pemerintahan mereformasi hampir di semua pemerintahan, mulai dari pelaksanaan sistem yang digunakan hingga kebudayaan yang dianut di setiap lembaga negara yang dituangkan dalam Public Financial Act 1989. NZGAP didirikan oleh Persetujuan Standar Pelaporan Keuangan dan Bimbingan Otoritatif TOLI New Zealand Standard Akuntansi Review Board, entitas charging independent, komitmen yang kuat untuk konvergensi internasional dan harmonisasi, internasional standar pelaporan keuangan. Komitmen ini memanifestasikan dalam mendukung Dewan dan keterlibatan dengan baik internasional, Dewan Standar Akuntansi, dan International Public Sector Accounting Standard Board, dan keputusan Dewan untuk mengadopsi International Financial Reporting Standard pada tahun 2002. Dalam kebanyakan kasus, efek keseluruhan dimaksudkan memodifikasi atau memperkenalkan persyaratan tambahan untuk entitas kepentingan publik, dimaksudkan untuk mencerminkan perbedaan antara sektor, termasuk perbedaan kebutuhan informasi penggunaan yang menjamin perlakuan akuntansi yang berbeda atau bimbingan tambahan untuk entitas kepentingan publik. Kadang-kadang hal itu juga mungkin tepat untuk memodifikasi IFRS untuk entitas kepentingan umum atau memperkenalkan persyaratan tambahan untuk alasan lain. Menteri Keuangan New Zealand mengumumkan pada tahun 2003 bahwa entitas pelaporan pemerintah akan mengadopsi setara New Zealand ke standar pelaporan keuangan internasional untuk tahun keuangan mulai 1 Juli 2007. Publikasi pertama yang akan diterbitkan sesuai dengan standar akuntansi IFRS NZ baru adalah laporan keuangan forecast, diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2007 sebagai bagian dari anggaran 2007. Ekonomi dan fiskal pembaharuan juga termasuk bab tentang dampak transisi ke NSIFRS. Transaksi ke IFRS. Pada awalnya New Zealand menggunakan Audit Standard Review Board atau ASRB 2004 sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun pada tahun 2005 New Zealand sudah mulai mengadopsi IFRS sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan yang berlaku di negara tersebut, dan hasil adopsi terhadap IFRS tersebut mulai diterapkan oleh entitas di New berdasarkan NZIFRS. Penyajian komponen dan elemen laporan beserta prinsip-prinsip laporan keuangan New Zealand memiliki kesamaan dengan yang diatur berdasarkan standar IFRS. Dengan kata lain, baik komponen elemen dan prinsip akuntansi yang digunakan New Zealand dijiwai oleh akuntansi komersial yang diatur dalam IFRS. Tujuan penerapan IFRS memastikan bahwa laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi berkualitas tinggi. Pertama, memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan internal perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari, yang kedua, transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak
melebihi manfaat untuk para pengguna. Manfaat adanya suatu perusahaan sistem IFRS sebagai standar global. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Berarti standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Keluar berikut perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi simpan.